Hidup Anda sekarang adalah efek dari kebiasaan Anda. Kita berpikir bahwa yang penting ditarget adalah rupiah di bank Anda, atau nilai di skor Anda, atau berat badan Anda di timbangan. Tapi sebenarnya yang harus diubah adalah kebiasaan Anda yang dapat menghasilkan hasil yang diinginkan tersebut. Kalau kamar Anda selalu berantakan dan Anda menyiapkan goal untuk membersihkan kamar Anda, mungkin Anda dalam 1 jam berhasil membersihkan kamar Anda. Tapi setelah itu apa? Dalam beberapa hari, kamar Anda akan selalu kotor lagi. Anda tak perlu selalu membersihkan kamar Anda kalau Anda mempunyai kebiasaan jarang mengotori kamar Anda. Anda tak perlu kurangi berat badan kalau Anda mempunyai kebiasaan makan yang sehat. Anda tak perlu susah-susah mencari uang lebih kalau Anda mempunyai kebiasaan keuangan yang baik. Terkadang kita berpikir kita harus mempunyai perubahan dahsyat untuk mengubah hidup kita. Tapi perubahan dahsyat sebenarnya terjadi dari perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi kebiasaan. Kali ini kita akan membahas salah satu buku wajib yang lagi in, yaitu Atomic Habit atau Kebiasaan Atom. Bukan atom itu, tapi atom secara molekular. Waktu baca buku ini, saya pikir atom itu nuklir ya, jadi harus bikin kebiasaan yang nuklir untuk bisa berubah. Tapi ternyata tidak, atom yang dimaksud adalah molekul terkecil di dunia. Tapi dengan merubah atom terkecil tersebut, kita dapat mempunyai hasil yang nuklir. Kalau kalian sudah lihat video sebelumnya, Anda mungkin tahu betapa pentingnya alam bawah sadar. Dan di buku ini, James Clear, penulis buku ini pun menuliskan hal tersebut dengan quote Carl Jung, yaitu, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Atau sampai kamu membuat yang tidak sadar-sadar, hal tersebut akan menuntun hidup Anda, dan Anda malah akan menyebutnya nasib atau takdir. Dan membuat kebiasaan adalah salah satu dan merupakan cara yang saya sendiri gunakan untuk mengubah alam bawah sadar saya. Di buku ini kita akan membahas pentingnya 1%, kepuasan instan versus kepuasan nanti, jangan berpatok pada goal, pentingkan sistem identitas, dan cara mengubah identitas, dan 4 hukum untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Sebelum kita mulai, jedotin tombol like-nya untuk algoritma YouTube. Sudah? Sudah? Oke. 1% adalah angka yang sangat kecil dan terkadang tidak kita pikir 2 kali. Tapi 1% merupakan angka yang signifikan bila dilipat gandakan terus-menerus. Sangat gampang untuk mementingkan satu momen penting dan merendahkan nilai sebuah perbaikan kecil setiap hari. Bila Anda 1% menjadi lebih baik tiap hari selama 1 tahun, maka Anda akan menjadi 37% lebih baik daripada awal tahun tersebut. Namun begitu juga sebaliknya, bila Anda 1% menjadi kurang baik tiap hari, maka Anda kembali ke 0. Terkadang perubahan kecil tidak kita pikirkan, namun hal tersebut menumpuk dan hasilnya Anda dulang di kemudian hari atau tahun. Contohnya Anda ingin mempunyai badan bagus, six pack. Kalau Anda olahraga sekarang, angkat beban, diet sehat, dan Anda nggak akan melihat hasilnya. Anda masih sama. Begitu juga bila Anda makan makanan tak sehat. Cuman 1 boba, gak ngaruh lah 1 boba mah. Tapi keputusan ini akan menumpuk dan hasil akhirnya akan Anda dulang. Apakah Anda berhasil menjadi sehat dan six pack atau tidak, tergantung dari kumpulan 1% tersebut. Kepuasan instan versus kepuasan nanti. Kita manusia sudah pasti ingin kepuasan instan. Lapar, langsung pengen makan. Haus, ya minum. Ini sudah dari sananya ketika nenek moyang kita masih berburu. Namun zaman sudah berubah dan kepuasan nanti menjadi lebih penting. Kita harus bisa menahan nafsu sekarang untuk mendapat hasil yang berbuah nanti. Anda makan bubble tea sekarang, enak kan? Ngerokok sekarang, enak kan? Tapi hasil dari kepuasan ini, bila Anda terlalu sering melakukannya, maka Anda akan mengambil konsekuensinya di tahun-tahun yang mendatang. Begitu juga dengan nge-gym. Gak enak kan kalau pertama kali nge-gym, badan sakit-sakitan, pegel, apalagi harus dilakuin sering-sering. Tapi hasil dari nge-gym ini, kepuasannya baru Anda akan dapatkan di tahun mendatang, ketika badan Anda sudah jadi six pack dan lebih sehat. Jangan berpatok pada goal, pentingkan sistem. James Clear menyebut ada beberapa masalah dengan berfokus pada goal. Yang pertama adalah karena yang menang dan yang kalah mempunyai goal yang sama. Semua atlet ingin menang, semua orang menginginkan hal yang sama. Dan hal ini menaruh batasan pada tingkat kebahagiaan kita. Bila Anda mencapai goal Anda bahagia. Tapi bila Anda tidak mencapai goal Anda, maka Anda kecewa dan tidak bahagia. Jadi bila goal Anda tidak tercapai, Anda sedih, kecewa. Padahal di kenyataannya dalam pengejaran goal tersebut, Anda sudah jauh menjadi lebih baik daripada diri Anda sebelumnya. Perbaikan tersebut yang harusnya kita fokuskan dan bahagia kita sudah menjadi lebih baik.
Yang kedua, fokus mencapai goal bisa menjadi hanyalah sementara. Contohnya goal Anda ingin turunin berat badan 10 kilo dalam 1 bulan. Anda bisa saja dengan cara diet gimmick atau diet kekinian mencapai hal tersebut. Tapi sesudah itu apa? Hasil tersebut kemungkinan nggak akan bisa untuk jangka panjang. Karena Anda hanya fokus mengejar goal turunin berat badan tanpa merubah kebiasaan kenapa Anda gemuk dari awalnya. Maka, lebih baik fokus ke proses mengapa Anda mempunyai badan gemuk dan menggantinya. Dengan fokus ke proses tersebut, maka Anda akan otomatis turun berat badan. Tujuan dari bikin goal adalah untuk memenangkan permainan, dan tujuan dari membangun sistem adalah untuk terus-menerus memainkan permainannya. Identitas. Ini adalah lingkaran kebiasaan. Di lingkaran luar adalah hasil, di tengah adalah proses, dan di dalam adalah identitas atau kepercayaan kita. Kebanyakan dari kita memulai dari luar baru ke tengah. Pendekatan luar ke dalam yaitu di mana hasil dulu baru proses, baru menjadi identitas kita. Tapi harusnya menurut James Clear dari dalam keluar, jadi dari identitas dulu baru menjadi hasil. James Clear berpendapat bahwa jika Anda mengerjakan dari hasil dulu, di mana mungkin Anda bisa mencapai hasil yang diinginkan, tapi nggak akan bertahan lama bila bukan identitasnya yang pertama diubah. Mungkin kamu bisa menipu dirimu untuk berkebiasaan baik atau sehat, tapi jika kamu tidak mengganti identitasmu, maka akan sulit untuk dilakukan terus-menerus secara jangka panjang. Jadi jika Anda mengubah identitas menjadi orang yang Anda percaya Anda itu harusnya seperti apa, maka Anda akan menjadi lebih mudah untuk mengubah atau menyesuaikan aksi Anda. Saya mengidentitas diri saya sebagai orang sehat. Jadi sebagai orang sehat, saya nggak akan makan sembarangan dan merokok. Hasilnya, saya mempunyai badan fit. Ini adalah pendekatan dari dalam keluar. Saya harus punya six pack. Kalau saya mau dapat six pack, saya harus nge-gym dan diet. Bila itu terwujud, maka saya akan mengidentitas diri saya sebagai orang yang fit. Ini adalah pendekatan dari luar ke dalam. Jadi bagaimana untuk mengubah kepercayaan atau identitas? Bayangkan membuat identitas atau kepercayaan baru adalah seperti sebuah pemilu. Dan untuk memberi suara, Anda harus melakukan hal yang Anda identitaskan diri Anda sebagai. Jadi bukan hanya menyuarakan saja. Contoh, saya orang kaya, tapi tidak melakukan apa yang orang kaya lakukan. Setiap Anda melakukan sesuatu untuk menjadi seseorang yang ingin Anda identitaskan, maka Anda memberikan suara Anda untuk identitas tersebut. Anda ingin jadi orang sehat, tiap kali Anda nge-gym dan makan sehat, Anda memberi suara tersebut. Anda ingin menjadi programmer, tiap kali Anda memprogram, maka Anda memberi suara tersebut. Untuk lebih gampangnya, sebut saja Anda ingin mengidentitaskan diri Anda sebagai seorang pemenang. Karena Anda mungkin untuk sekarang ini merasa sebagai seorang pecundang atau pemalas. Nah, untuk berubah menjadi seorang pemenang, gak cukup Anda cuma bayangin dan bilang, saya adalah seorang pemenang, saya adalah seorang pemenang, saya adalah seorang pemenang. Anda harus melakukan, bukan menyuarakan. Jadi tiap kali Anda melakukan kebiasaan baik, maka Anda memberikan suara tersebut untuk si pemenang. Hal ini mungkin tidak signifikan karena suara terbanyak masih di kebiasaan buruk Anda, di si pecundang atau pemalas. Tapi Anda lakukan terus setiap hari, ada suatu titik di mana diri Anda yang pemenang mempunyai jumlah suara yang lebih besar. Di momen tersebut jugalah Anda baru merasakan perubahan dahsyat. 4 hukum untuk membentuk kebiasaan baik dan merubah kebiasaan buruk. Pertama, kita harus ketahui bagaimana kebiasaan itu terbentuk. Ada 4 tahapan untuk membentuk kebiasaan, yaitu penanda, ngidam, reaksi, dan upah. Jadi dimulai dari penanda. Apa yang mematuk Anda untuk timbul rasa ngidam? Misalnya Anda melihat rokok di meja. Ini merupakan pematik atau penanda Anda. Kemudian Anda ngidam, pengen ngerokok. Anda membayangkan, kayaknya enak nih ngerokok. Lalu reaksi. Anda ambil rokok tersebut dan Anda sulut rokok tersebut. Upah yang Anda dapat adalah rasa kepuasan bisa memuaskan ngidam nikotin dari rokok tersebut. Jadi bagaimana untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik? Contohnya Anda ingin mempunyai kebiasaan baik, banyakin minum air putih dan menghilangkan kebiasaan buruk suka minum soda. Di siklus penanda untuk kebiasaan baik, bikin hal tersebut jelas dan gamblang. Apa maksudnya?
Anda selalu siapkan botol air putih di tempat biasa Anda berada, contohnya di meja kerja Anda. Dan untuk kebiasaan buruk, bikin hal tersebut tidak terlihat. Anda hilangkan semua soda dari kulkas Anda dan lingkungan Anda. Dan jauhi iklan soda dan barisan kulkas soda di toko. 2. Di siklus ngidam. Untuk kebiasaan baik, bikin hal tersebut menarik. Di sini kita bisa gabungkan apa yang Anda sukai dengan kebiasaan baik. Contoh, Anda suka nonton drama Korea. Jadi tiap episode Anda minum 1 gelas air putih. Ini untuk menipu otak Anda bahwa minum air putih diasosiasikan dengan hal yang Anda sukai. Bikin kebiasaan buruk tidak menarik. Pikirkan fungsi organ hati di tubuh kita kesusahan tiap kali kita minum soda. Minum 2 gelas soda tiap hari mempunyai efek kerusakan jangka panjang pada hati. 3. Di siklus reaksi. Bikin kebiasaan baik tersebut gampang. Turunkan skalanya. Kebiasaan yang ingin Anda sering kali pengen lakuin biasanya terlalu besar, sehingga Anda malas melakukannya. Daripada langsung target, saya harus minum 8 gelas sehari. Anda coba dengan 1 gelas sehari. Bikin kebiasaan buruk sulit. Taruh 1 langkah lebih sulit untuk minum soda. Misal jika Anda punya soda, Anda taruh di lemari, dikunci, dan kuncinya ditaruh di tas. Ini berarti kalau Anda mau minum, Anda harus mencari kunci dan membuka lemari dulu, sehingga dipersulit. Di siklus upah, bikin kebiasaan baik tersebut memuaskan. Setiap kali Anda minum 1 gelas air, hadiahi dirimu. Atau bisa juga dengan membuat jurnal atau beberapa hari Anda minum air putih tanpa ada hari yang bolong. Membuat jurnal di mana ketika Anda sudah melakukan kebiasaan baik secara terus-menerus setiap hari sangatlah memuaskan. Bikin kebiasaan buruk tidak memuaskan. Ingat, selalu, perasaan sesudah minum soda biasanya perut dan rasa mulut nggak enak. Buku kebiasaan atom ini menaruh perhatian pada sistem dan bukan goal, identitas bukan hasil, dan kebiasaan kecil bukan perubahan drastis. Yang harus diingat adalah bahwa kebiasaan baik yang kecil akan menumpuk dan membuahkan hasil pada waktunya. Perubahan kecil untuk perubahan dahsyat di hidup kita. Terima kasih sudah menonton. Tadi kacanya yang mana, woi?